Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi ya di channel YouTube aku, Rika Cilin. Dan alhamdulillah aktivitas sebagai ibu rumah tangga yang selalu menanti ya. Jadi kita tuh sebagai ibu rumah tangga yang gak pernah habis-habisnya ya, yang itulah ya teman-teman, kegiatan kita sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Dan aku juga seorang bekerja di luar rumah, jadi aku harus pandai-pandai gitu ya untuk ngatur waktu aku di rumah dan juga di tempat kerja gitu. Gimana sih caraku untuk membagi waktunya aku gitu. Teman-teman pasti bertanya, nggak capek ya gitu, kerja juga, ngonten juga, sama juga jadi ibu rumah tangga gitu, yang punya anak satu gitu. Apalagi ibu rumah tangga yang di luar sana yang mempunyai anak yang lebih dari 3. Kita tuh teman-teman emang ibu yang hebat banget, yang hebat sekali sebagai wanita gitu ya teman-teman. Jadi terutama lagi bagi aku sih, kita sebagai ibu rumah tangga kita harus waras dulu. Kenapa aku selalu tuh bicara tentang waras dulu? Karena tuh bagi aku tuh kalau kita sebagai wanita udah gak waras lagi, udah kacau, udah sedih, udah apa gitu, jadi bawahnya tuh kita tuh di rumah tuh gak enak gitu teman-teman. Gue yang kerjaannya keteteran, yang anaknya suka dimarahin gitu. Jadi tuh kita tuh sebagai wanita, bagi aku wanita tuh harus waras dulu gitu ya teman-teman. Nah ini lanjut lagi ke video. Nah ini aku mulai aktivitasnya nyiram bunga di pagi hari gitu. Nah ini deh suasananya tuh begitu cerah, ini mataharinya tuh udah nongol gitu. Aku pagi-pagi menyiram bunga, walaupun tuh rumah aku belum punya pagarnya, tapi aku hobi banget untuk menanam bunga. Walaupun sih bunga aku cuma baru sedikit, baru punya berapa bunga, tapi aku tuh pengen mempunyai banyak bunga. Tapi banyak bunga bukan berarti harus banyak bunga gitu ya. Kita tuh harus merawatnya juga gitu. Gimana tuh dia tuh jadi tumbuhnya subur, jadi tumbuhnya tuh emang indah dipandang mata gitu. Nah lanjut lagi, aku mau sapu-sapu dulu. Nah ini sapunya aku udah patah gitu, jadi aku belum sempat beli. Nah ini aku pakai sapu yang patah itu untuk sapuin bunga-bunga yang jatuh dari atas gitu ya teman-teman. Tuh itu pohon bunga yang tinggi gitu, dia suka bunga tuh suka rontok, emang tipenya kayak gitu ya teman-teman. Dia bunga tuh suka bergantian tiap harinya. Nah ini teman-teman, lanjut lagi, aku nanti juga mau aktivitas aku tuh mau nyuci piring juga. Jadi kita tuh emang harus bisa membagi waktu yang mana kita sebagai mengasuh anak juga gitu ya. Nah aku juga bisa harus mengatur juga gimana sih caraku untuk mengatur aku yang bekerja juga, yang konten juga, yang ngeditnya gimana gitu. Jadi aku tuh di rumah tuh kalau pagi misalnya aku masuk siang, jadi tuh pagi-pagi tuh harus aku tuh untuk bersih-bersih rumah. Walaupun ada sekarang magernya gitu ya teman-teman, tapi lebih sering sih magernya juga, kadang ada saking rajinnya gitu ya. Jadi itu kalau misalkan aku udah males gitu untuk untuk bersih-bersih rumah, jadi aku ingat gitu ya teman-teman, aku belum ada video, aku juga belum ngedit juga gitu. Jadi ya kalau biarkan nantinya aku jadi semangat lagi gitu ya teman-teman, jadi aku harus nonton video teman-teman dulu. Nah ini teman-teman, aku nyiram ada tahi ayam gitu. Jadi ayam mungkin lalu jalan ke sini, dia mampir ke rumah aku, ditinggalnya lah tainya gitu teman-teman. Jadi aku siram gitu, takutnya nanti keinjak sama aku dan juga anak aku. Nah ini udah selesai, aku sapu-sapu halaman, nanti aku tinggal buang sampahnya. Nah ini lanjut cerita, aku langsung untuk bersihin cuci piring gitu ya. Nah seperti biasa aku cuci piringnya di sini ya teman-teman, tempat ya favorit aku karena aku belum punya wastafel. Pengen sih pengen, cuman belum deh kayaknya sekarang ya teman-teman, karena membutuhkan dana juga. Kalau untuk bikin wastafel aja sih ada gitu, tapi kalau membuat
bikin dapur yang agak sedikit luas itu membutuhkan dana yang besar juga. Jadi untuk sekarang ini kayaknya belum deh. Jadi apa ya, kita manfaatkan aja dulu. Aku manfaatkan ini ruangan ini untuk cuci piring gitu. Lagian aku tuh cuci piringnya nggak banyak-banyak juga. Kita di rumah tuh cuman bertiga aja teman-teman. Jadi nggak mesti harus apa ya, sering-sering juga cuci piring. Palingan aku sih cuci piringnya 1 kali sehari gitu. Dan kemarin tuh aku baca komen teman di rumah, Bun, gimana sih cara Bunda untuk ngatur waktunya gitu, yang kerja juga gitu ya, yang jadi konten YouTube juga gitu. Jadi sih aku sih emang nggak apa ya, nggak muluk-muluk juga sih. Kadang waktu stresnya aja stresnya aku sih ada juga gitu, kadang sedihnya ada juga gitu. Tapi kadang-kadang aku apa ya, mengandalkan diri gitu, berkata kepada diri sendiri gitu teman-teman, aku tuh harus ngerjain ini, kalau nggak aku yang ngerjain siapa lagi gitu teman-teman. Nah sedangkan di sini aku juga ngonten gimana sih, sedangkan aku sih teman-teman, ngonten aku tuh sebagai ibu rumah tangga gitu. Jadi aku bisa menyelam sambil minum air, maksudnya gini, sedangkan aku ngonten aku juga bisa untuk bersih-bersih rumah gitu. Jadi sekali jalan gitu ya teman-teman. Dan kapan sih aku ngeditnya gitu ya teman-teman, kalau aku sih ngeditnya tuh pada saat pagi hari teman-teman. Kalau malam hari kayaknya aku nggak bisa. Karena apa, anak aku tuh tidurnya sekitar jam 10 malam gitu teman-teman, jam 9 malam gitu. Jadi kalau aku ngonten, kalau aku ngedit video, kalau aku dubbing, dia pasti suka ngikutin suaranya aku gitu. Jadi kayak aku ngomong, anak aku juga ikutan ngomong gitu apa yang aku ucapkan gitu teman-teman. Nah kalau aku ngeditnya, kalau aku pasti ngeditnya tuh pada saat pagi hari gitu, karena pagi hari itu aku tuh masih, anak aku masih tidur. Dan aku tuh kalau dinas siang ya teman-teman, tapi kalau aku dinas pagi pasti aku ngeditnya tuh di sore hari gitu, karena aku tuh kejar-kejaran aja gitu ya teman-teman. Nah, aku sih nggak stok apa ya, nggak stok video banyak-banyak di HP, karena apa ya, memori tuh nggak cukup banyak gitu ya teman-teman. Jadi kalau aku videoin, aku langsung edit dan aku simpan dan aku post gitu ya teman-teman, kayak gitu terus. Jadi kalau misalkan aku menyimpan videonya tuh banyak-banyak, aku nggak bisa gitu teman-teman. Nah, nanti pun kalau misalkan aku dinas malam, kalau aku dinas malam tuh udah merasa seneng banget gitu teman-teman. Aku bisa bekerja sebagai ibu rumah tangga gitu, dan juga aku bisa juga ngedabingnya juga, ngedit videonya juga gitu. Dan juga aku juga bisa tuh bersih-bersih rumah gitu. Jadi misalnya siangnya aku tuh bisa istirahat, tidur sebentar untuk menghilangkan letih dari jadi ibu rumah tangga. Jadi malamnya nanti kalau begadang pun sampai jam 4 subuh, sampai jam 5 subuh, bahkan sampai pagi harinya, itu tuh udah biasa gitu ya teman. Kecuali kalau aku udah nyampe di rumah pagi hari, kadang kan waktu aku tuh butuh tidur untuk dinas malam, habis dinas malam gitu, tapi anak aku nggak ada yang jagain, itu mengapa ya, sedih banget gitu ya teman-teman. Sedangkan kita tuh butuh tidur gitu, tapi namanya anak kecil ya teman-teman, 4 tahun, baru mau 4 tahun, dia tuh pasti suka dekat mamanya terus gitu. Sedangkan pada malam harinya tuh mamanya udah kerja gitu teman-teman. Nah seperti itulah cara aku untuk ngatur ngatur kehidupan aku sehari-hari, mengatur cara aku beraktivitas sehari-hari. Nah lanjut lagi teman-teman, ini aku mau, setelah aku cuci piring, jangan lupa setiap cuci piring tuh dibersihin, ditaburin sedikit gitu ya deterjen aku ya teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti ada bekas-bekas dari nasi, aku bisa untuk langsung dibersihin gitu, biar nanti nggak ada jamurnya, nggak licin juga gitu ya teman-teman. Nah ini langsung aja aku siram-siram biar nanti cepat juga keringnya, karena di sini tempat aku cuci piringnya nggak ada atapnya ya teman-teman, jadi langsung gitu matahari ke sini. Jadi inilah yang menyebabkan ruang dapur aku tuh terlihat terang gitu ya teman-teman. Jadi kalau aku ngontennya di pagi hari atau siang hari tuh jadi bersih gitu pencerahannya, walaupun tidak pakai ring light gitu. Dan lanjut lagi teman-teman, aku mau lipat baju. Ini pakaiannya aku cuci waktu
pagi yang kemarin ya teman-teman, jadi sorenya udah aku angkat, paginya baru bisa aku lipat. Kenapa nggak aku setrika? Ya karena aku mah nggak bisa setrika untuk hari ini, jadi karena takutnya nanti lipatan jadi banyak, kusutnya jadi banyak, jadi aku lipat-lipat sebentar aja dulu gitu. Nah, nanti kalau misalkan aku udah setrika, baru aku masukin ke lemari karena aku belum setrika. Jadi ya aku letakin di kursi dekat situ aja ya teman-teman. Jadi untuk sementara, mana tahu nanti malam aku bisa setrika, mana yang bisa aja ya teman-teman. Karena aku sih tim yang suka baju di rumah juga kadang aku setrika gitu ya teman-teman ya. Jadi tapi lebih kebanyakan enggak sih, cuman aku lebih suka kalau misalkan ada waktu luang aku untuk setrika baju yang di rumah, jadi aku lebih mensetrikanya yang baju di rumah juga gitu ya teman-teman. Dan juga di sini teman-teman, aku sih orangnya sih yang simpel-simpel aja. Kalau misalkan gak ribet-ribet juga sih, tapi kalau misalkan aku bisa setrika, ya udah aku setrika. Tapi kalau misalkan baju di rumah nggak disetrika, ya udah aku kasih parfum aja gitu ya teman-teman. Tapi emang sebisa mungkin kalau misalkan aku bisa untuk setrika, pasti aku bisa setrika, kecuali baju kerja. Kalau kita tuh baju kerja tuh setrika sendiri gitu ya teman-teman. Kadang tuh bawa ke laundry juga sih, tapi lebih sering untuk setrika sendiri. Nah, lanjut lagi teman-teman, inilah ya teman-teman keharian aku sebagai ibu rumah tangga. Aku mau sapa-sapa dulu teman-teman. Hai teman-teman semuanya, jangan lupa ya untuk like, di komen dan di subscribe, dan jangan lupa juga untuk dihidupkan notifikasinya biar setiap aku upload video teman-teman bisa nonton videonya aku ya. Dan terima kasih bagi teman-teman yang baru bergabung, baru pernah nonton videonya aku. Terima kasih udah klik ya untuk videonya aku. Jadi inilah videonya aku sebagai ibu rumah tangga yang teman-teman di rumah semoga ini jadi terhibur, jadi penyemangat gitu setelah nonton videonya aku. Dan jangan lupa untuk like, di komen dan di subscribe. Nah teman-teman, gak serasa udah di penghujung video aja videonya aku. Dan teman-teman di rumah jangan lupa juga semangat ya teman-temannya, jadi semangat kitanya yang punya masalah semoga cepat kelar, dan juga yang punya musibah semoga intinya semoga dijauhkan dari yang mara bahaya gitu. Semoga kita dilancarkan selalu yang kita inginkan, amin amin ya robbal alamin. Dan singkat cerita teman-teman, sampai di sini dulu videonya aku, dan mohon maaf jika ada kesalahan untuk dari videonya aku, salah ucapan atau salah yang lainnya. Dan semoga teman-teman di rumah yang pejuang garis merah garis 2 gitu, jadi doa kita sama-sama dikabulkan Allah. Dan juga aku khususnya juga semoga aku yang lagi berjuang untuk garis 2 anak kedua ya teman-teman, semoga sebentar lagi Allah menitipkan aku anak gitu ya teman-teman. Dan sampai di sini dulu videonya aku, mohon maaf atas segala kesalahan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.